Insinyur Edi Diasman, Eksekutif IWS ANB, Bapak Insinyur Darmayadi MT, selaku Direktur LSP LAS, Bapak Badrul Munir PhD, selaku Ketua API Jabodetabek, beserta tim, Ibu Dr. Shinta Firdian, selaku Bendahara API IWS Jabodetabek dan moderator webinar, pengurus API Pusat dan Cabang. Kemudian terima kasih kepada dua narasumber, Bapak Profesor Dr. Triyono ST MT, Guru Besar Universitas 11 Maret, Bapak Dr. Heri Oktadinata ST MT, dosen Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung, peserta webinar dan para tamu undangan. Sebelum kita mulai acara pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sabrina Salsabila yang saat ini berkuliah di Teknik Industri FTUI Angkatan 2019. Kemudian izinkan saya menyapa Bapak, Ibu, Kakak, Adik yang sudah hadir di Zoom pada hari Sabtu ini. Dari yang terjauh ada dari Lok Sumawe Aceh, Sorong Papua, Tomohon Sulawesi Utara, Medan, Pangkalan Kerinci Riau, Batam, Bantaeng Sulawesi Selatan, Makassar, Sumbawa, dan dari Jabodetabek. Selamat datang di acara webinar API IWS hari ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu aplikasi neutron diffraction untuk pengukuran tegangan sisa pada sambungan las. Hari Sabtu, 14 Mei 2022, melalui video conference Zoom. Susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan oleh MC diiringi dengan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kata sambutan dari Ketua API IWS Jabodetabek, Bapak Badrul Munir PhD. 3. Kata sambutan dari Presiden API IWS, Bapak Anjar Niryawan, sekaligus secara resmi membuka acara webinar. 4. Perkenalan moderator. 5. Perkenalan narasumber sesi 1 dan 2. 6. Materi presentasi dari narasumber sesi 1. 7. Materi presentasi dari narasumber sesi 2. 8. Foto bersama. 9. Sesi tanya-jawab dengan format talk show. 10. Rangkuman materi webinar. Dan yang terakhir, penutup. Sebelumnya, saya akan membacakan aturan webinar pada pagi hari ini, yaitu pertama, peserta menggunakan nama asli dan silakan mencantumkan institusi atau afiliasi. Yang kedua, peserta mematikan mikrofon dan tidak mengganggu jalannya webinar. Kemudian untuk sesi tanya-jawab, peserta menulis pertanyaan di kolom chat atau klik tombol raise hand. Kemudian setelah dipersilakan oleh moderator, silakan mengaktifkan mikrofon dan video untuk bertanya. Peserta mengisi daftar hadir melalui chat, melalui link yang ada di kolom chat. Dan yang terakhir adalah dapatkan door prize menarik berupa uang senilai Rp50.000 bagi satu peserta yang hadir pertama di Zoom dan 3 peserta dengan pertanyaan terbaik. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara webinar pagi hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga acara webinar pagi ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh peserta webinar diharapkan dapat menyalakan kamera.
Baik, memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua API IWS Jabodetabek kepada Bapak Badrul Munir, PhD, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Sabrina. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan juga kepada API, Asosiasi Pengelasan Indonesia Welding Society Pusat, dalam hal ini Pak Anjar Niraiwan yang telah hadir juga di tengah-tengah kita. Terima kasih kepada para pemateri untuk hari ini, Prof. Triyono dari UNS dan Pak Dr. Heri Oktadinata dari Unjani Bandung. Sebelum kita memulai, kami dari Asosiasi Pengelasan Indonesia Jabodetabek mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf atas segala kesalahan, kehilafan. Semoga kita bisa memulai hari-hari yang lebih bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati langkah-langkah kita setelah Idul Fitri ini. Dan juga semoga kita bisa berjumpa lagi sampai puasa dan Idul Fitri tahun depan. Acara hari ini, webinar series yang ketiga dari API Jabodetabek, sengaja kita memilih tema yang sedikit lebih ilmiah ya, mengenai aplikasi neutron diffraction untuk pengukuran tegangan sisa, di mana tegangan sisa merupakan salah satu karakteristik di dalam proses pengelasan dan sampai sejauh ini masih sangat menarik untuk dibahas dan juga diteliti, sehingga kita menghadirkan pembicara dari universitas. Tentunya kami dari API Jabodetabek juga mempunyai program-program yang lain ya. Sebelum ini kita sudah ada webinar juga mengenai peluang kerja, mengenai teknik-teknik pengelasan, dan buat para hadirin peserta webinar hari ini, nantikan juga materi-materi dan program-program yang lain ya, termasuk diantaranya kerjasama dengan API pusat dan API-API cabang yang lain, baik dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk pembekalan, dalam bentuk program bersama, ya, termasuk juga lomba pengelasan atau lomba mengelas yang sebentar lagi juga akan berjalan. Ya. Saya ucapkan selamat mengikuti. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, ingin dikerjasamakan dengan API Jabodetabek khususnya dan API pada umumnya, bisa menghubungi salah satu co-host yang ada di list peserta. Terima kasih, salam kompak, salam sehat selalu, maju pengelasan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Badrul Munir, PhD. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Presiden API IWS kepada Bapak Anjar Niraiwan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama-tama tentunya sepatutnya kita mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan ridho, rahmat dan izinnya acara ini dapat terselenggara dan kita dapat hadir dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian di suasana yang fitri ini, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dan sekali lagi perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, mensupport sehingga terlaksananya acara ini. Di antaranya kepada Bapak Edi Diarman, Chief Executive IWS AMB, Bapak Darmayadi selaku Direktur LSPLAS, Pak Badrul Munir, PhD selaku Ketua API IWS Cabang Jabodetabek, beserta tim, Ibu Dr. Sinta Firdian selaku Bendahara,
API-UES Jabodetabek dan juga sebagai moderator. Kemudian terima kasih kepada para narasumber, Bapak Profesor Dr. Triyono STMT sebagai Guru Besar Universitas 11 Maret dan Bapak Dr. Heri Oktadinata STMT sebagai dosen Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, seperti tadi disampaikan oleh Ketua Cabang API-UES Jabodetabek, Bapak Badrul Munir, bahwa ini adalah webinar ketiga. Sekali lagi dengan judul aplikasi neutron diffraction untuk pengukuran tegangan sisa pada sambungan las. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, seperti ketahui bahwa API-UES ini didirikan pada tanggal 19 Mei 1994. Sehingga 5 hari lagi API-UES akan berulang tahun dan mencapai usia yang insya Allah ke-28. Semoga semakin maju dan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. API-UES memiliki anggota individu sekitar 4.800 orang lebih dan anggota perusahaan sebanyak 41 perusahaan tercatat. Kemudian memiliki cabang di 10 provinsi, diantaranya di daerah istimewa Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Banten, Jabodetabek, Jawa Barat, Solo dan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Jadi bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin bergabung ke API-UES dengan senang hati dan tangan terbuka, kami mempersilahkan. Selain itu, seperti kita ketahui juga API-UES ini mempunyai skema personal certification, baik di tingkat nasional, itu certified by BNSP, yang melalui LSP Laskita. Kemudian untuk tingkat Asia, kita aktif juga di Asian Welding Federation, di mana alhamdulillah sekjennya itu hadir dalam kesempatan ini, Bapak Dr. Zaid Yuliadi. Kemudian kita juga memiliki skema personal certification untuk skema JWES, Japan Welding Engineer Society. Kemudian untuk tingkat internasional ini yang sangat membanggakan kita, baik ini untuk welder, welding inspector maupun welding engineer, kita mempunyai skema yang di-approve oleh International Institute of Welding atau IIW melalui IWS ANB. Jadi hadir juga di tengah-tengah kita ini examiner kita Bapak Yudya Bakti dan salah satu pengajar dan pengurus juga di WSANB Bapak Dede Sunoto. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Alhamdulillah kita berharap dengan adanya webinar ini kaum milenial lebih menggemari lagi profesi di bidang pengelasan, dan kemudian juga kita semua dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang pengelasan dan hal-hal yang terkait dengan pengelasan, baik pengetesan dan lain-lain. Dengan demikian webinar ini kami buka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anjar Niryawan. Baik, sebelum kita melanjutkan acara pada pagi hari ini, izinkan kami melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu hadirin, kami persilahkan untuk menyalakan kamera. Baik, akan kami tunggu 1 menit lagi hingga pukul 10.17.
Baik, kami akan memulai. 1, 2, 3. Baik, sebentar. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Kemudian untuk slide ketiga. Satu, dua, tiga. Kemudian slide terakhir. Ya, sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Masuki acara berikutnya, saya akan membacakan CV moderator pada webinar pagi hari ini. Moderator kita pada webinar pagi hari ini adalah Ibu Dr. Shinta Ferdian. Beliau lahir di Jakarta 27 Juli 1978 dan saat ini menjabat sebagai Koordinator Standarisasi Balai Besar Logam dan Mesin Kemenperin. Beliau menempuh S1 di Teknik Metalurgi Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan S2 di Master Program of Materials Science and Engineering, Department of Mechanical Materials and Maritime Engineering, Delft University of Technology, Netherlands. Kemudian lanjut menjadi Research Student Material Processing Laboratory, Kyushu University, Japan, dan melanjutkan S3 di Doctoral Course Program, Graduate School of Engineering Material Processing Laboratory, Kyushu University, Japan. Beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Program dan Pelaporan BBLM 2018 hingga 2019, kemudian Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Balai Besar Logam dan Mesin 2019 hingga 2021, dan Koordinator Standarisasi hingga Bendahara Umum API Jabodetabek. Baik, kepada Ibu Dr. Shinta Ferdian, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya izinkan saya mengucapkan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Yang saya hormati Bapak Anjar Nirjawan, Ketua API Pusat, Bapak Badrul Munir, Ketua API Jabodetabek, dan para pengurus API Pusat dan Cabang, serta undangan, Bapak Ibu peserta seminar sekalian. Salam sehat selalu. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan saya diberikan kesempatan untuk menjadi moderator untuk tema aplikasi neutron diffraction dalam mengukur tegangan sisa pada sambungan las. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjut ke pembicara pertama dalam kesempatan ini. Saya akan bacakan dulu CV beliau. Sebentar. Apakah boleh diizinkan sharing untuk panitia? Boleh di stop sharingnya dulu yang sebelumnya. Untuk mohon diberikan akses untuk share ini ya, Mbak. Oke, saya bacakan saja CV dari narasumber pertama, yaitu Profesor Dr. Triyono, STMT. Beliau lahir di Jakarta 27 Juni 1974.
Saat ini beliau sebagai guru besar Fakultas Teknik Mesin Universitas 11 Maret. Riwayat pendidikan dan profesional S1 di Teknik Mesin Universitas Indonesia, kemudian beliau melanjutkan S2 dan S3 pada Mekanika Material Universitas Gadjah Mada. Beliau saat ini juga sebagai anggota tim pakar API Pusat, kemudian mengikuti program profesi insinyur FTUNS tahun 2021 dan International Welding Engineer IWS ANB tahun 2021. Untuk penghargaan dari pemerintah, asosiasi, dan lainnya, beliau mendapatkan Best Paper Award Batan 2011, kemudian Best Paper Award AISCT 2013 di Taiwan pada tahun 2013. Baik, untuk memulai, saya persilakan untuk Profesor Triyono untuk memberikan pemaparan pada webinar kali ini. Ya, terima kasih Bu Sinta. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Ya, mohon izin untuk share screen materi saya. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin kepada guru-guru saya, senior-senior saya. Di sini ada banyak sekali, ada Pak Anjar, Pak Dede, Pak Husni, Pak Aik, Pak Darmayadi, Pak Edi Diarman, Pak Edi Hasanuddin, Pak Zaid juga, dan juga kolega-kolega saya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Ini mohon izin saya menyampaikan materi, kalau nanti ada salahnya mohon koreksi gitu ya. Oke, untuk menyingkat waktu, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Nanti kita akan bicara tentang fundamental dari residual stress itu apa, gitu. Kemudian yang kedua, munculnya tegangan sisa itu dari proses-proses apa saja. Kemudian yang ketiga, nanti ada hubungan ya atau relationship antara residual stress dengan material properties, itu mungkin juga perlu kita pahami, sehingga nanti bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia material properties bisa mempertimbangkan gitu ya residual stress ini. Ya, kemudian yang ketiga nanti ada case study yang berkaitan dengan measurement of residual stress yang ada di atau yang pernah saya lakukan ya. Ada beberapa, tapi nanti saya tunjukkan salah satu dari yang sudah saya lakukan. Oke, yang pertama ini tentang tegangan sisa ya. Tegangan sisa itu sesuai dengan namanya ya, sesuai dengan namanya berarti ada tegangan yang tersisa gitu ketika material itu sudah tidak menerima beban dari luar ya gitu. Jadi dia tegangan ini seakan-akan terkunci di dalam walaupun gaya ya kan kalau kita pahami di mekanikal mekanik material itu ketika material itu mengalami gaya maka di dalamnya akan ada tegangan dalam ya. Nah, ketika material ini suatu ketika gitu gayanya ini dihilangkan ternyata masih ada di dalamnya. Maka ini termasuk di dalam kategori tegangan sisa itu ya. Nah, ini biasanya ini terjadi karena adanya non-uniform volumetric change. Ya, ada perubahan volumetrik di dalam material itu yang tidak seragam. Ya, tidak seragam, sehingga nanti akan menghasilkan tegangan sisa tadi. Kemudian perubahan ini juga ada proses yang menyebabkan perubahan volumetrik ini. Ya, entah bentuknya itu mekanik, thermal, atau coating juga ya, atau treatment dan sebagainya. Jadi kalau kita pahami, kalau di bidang pengecoran misalkan casting, itu ada namanya shrinkage ya, atau penyusutan ketika membeku. Itu juga bisa menyebabkan adanya tegangan sisa. Termasuk di welding itu karena dia localized heating ya, pemanasan yang terlokalisasi di satu titik gitu, maka ada pemuaian yang tidak seragam gitu. Kemudian nanti ketika membeku pun dari cair menjadi beku itu juga akan menyebabkan shrinkage yang tidak seragam ya, sehingga nanti juga akan muncul tegangan sisa itu.
Nah, kemudian beberapa teori yang saya kumpulkan tentang tegangan sisa ini, tegangan sisa itu tidak akan melebihi dari elastic limit dari suatu metal. Artinya tegangan sisa ini tidak akan menyebabkan plastisitas di suatu material. Tetapi justru sebaliknya, tegangan sisa ini kebanyakan disebabkan oleh plastisitas yang ada di material itu sendiri. Ya. Nah, kemudian bentuk dari tegangan sisa ini bisa tarik, bisa tekan, ya, depending on the location and type of non-uniform volumetric change. Ya. Jadi tergantung pada tempatnya, juga tergantung pada proses terjadinya tegangan sisa tadi. Dan ini juga kalau ditanya, Pak, tegangan sisa itu gimana, gitu ya. Dan ini saya katakan sebenarnya tegangan sisa itu gaib, ya. Gaib artinya hanya orang-orang yang mempercayai saja yang bisa membayangkan, gitu ya, membayangkan. Jadi bisa jadi ini menguntungkan atau tidak pun juga tergantung juga. Jadi kadang ada yang membuat apa namanya, semacam pokoknya dinolkan saja tegangan sisa itu, ya. Misalkan bogi kereta api di Inka itu ada proses namanya stress relief juga. Itu tujuannya untuk menghilangkan tegangan sisa baik akibat pengelasan maupun assembling, ya. Di situ itu pokoknya dinolkan biar yang menguntungkan pun juga hilang, apalagi yang merugikan ya maunya juga hilang gitu. Tetapi terus apa namanya, pengaruh tegangan sisa sendiri itu memang nanti yang bisa saya jelaskan itu rata-rata itu adalah di fatiknya, ya. Oke, nanti ke belakang bisa kita lihat, ya. Oke, berikutnya ini tipe-tipe dari tegangan sisa itu ada makro stres, ada mikro stres, ya. Jadi yang makro itu nampak besar, ya. Maksudnya secara structure itu tidak terlokalisasi pada satu titik saja, tetapi bisa menyebar sampai ke suatu komponen. Itu artinya dia makroskopik, ya, gitu. Nah, ini bisa karena adanya pinning, ya, entah itu shot pinning atau pinning yang lainnya, entah pakai sen dan sebagainya. Kemudian juga ada apa namanya, ya, proses-proses permesinan lainnya, ya. Ada bending, ada drilling dan sebagainya. Kemudian ada yang micro stress, ya. Micro stress itu biasanya karena adanya phase transformation, ya. Phase transformation atau transformasi fasa itu biasanya ketika material itu yang apa namanya, alotropik, ya, yang alotropik kayak baja gitu, dia mengalami perubahan kristal, ya, dari BCC, FCC, kemudian nanti kalau turun dari FCC ke BCC, nah itu juga dia menjadi salah satu sebab terjadinya micro stress di material tersebut, ya. Nah, jadi ada micro sama makro, ya. Gitu. Oke, kemudian tegangan sisa ini bisa muncul dari beberapa proses, ya, beberapa proses yang ini hanya beberapa yang bisa secara spesifik itu bisa menyebabkan tegangan sisa. Ada mechanical proses, ada thermal proses, ada coating proses, ada machining proses, ya. Kita coba lihat satu persatu. Untuk mechanical itu memang paling banyak, ya. Paling banyak itu misalkan shot pinning, ya. Shot pinning itu biasanya fungsinya macam-macam juga. Ada yang sengaja shot pinning ini memang untuk meningkatkan fatigue, ya. Ada beberapa kolega saya yang menghubungi, ya, menanyakan, Pak, fatigue di Indonesia itu gimana, ya, perhatiannya. Misalkan pernah menanyakan PT Inka, ya. Kebetulan ini ada beberapa teman dari PT Inka juga, perhatian industri itu terhadap fatigue gimana, gitu. Terutama untuk di weld joint-nya, gitu. Ya, saya sendiri menyampaikan sepertinya memang belum sampai ke situ, ya. Ini kita analisis stres kita tidak menyertakan di tegangan sisa kemudian sampai ke fatigue, ya. Kemudian kalau kita buat WPS juga tinjauan fatigue ini juga tidak seintens berkaitan dengan strength, tensile strength ataupun yang lainnya, gitu, ya. Kemudian juga ada surface rolling, ya. Misalkan kita mau membuat
yang misalkan tebal sekian menjadi tebal sekian, atau juga membuat bentuk seperti yang kita inginkan kayak gitu. Itu juga itu adalah proses-proses mekanik yang nanti akan menyebabkan tegangan sisa ya. Nah, ini dua proses ini, ada shot peening, ada surface rolling, ini akan menyebabkan deformasi plastik yang terlokalisir ya. Jadi hanya ada beberapa gitu. Nah, itu nanti dia akan menyebabkan tegangan sisa ya gitu. Dan sekali lagi tegangan sisa ini bisa menguntungkan gitu ya, bisa menguntungkan pada bagian las-lasan gitu ya. Jadi ada namanya PIT ya. Kalau di Jerman itu ada PIT yang sengaja di ujung atau di tunya wheel joint itu secara pneumatis maupun hidrolis itu diketarkan, ditumbuk dengan getaran gitu. Nah, itu nanti ketika diuji fatigue itu dia akan mempunyai fatigue life yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tanpa mengalami proses perlakuan PIT tadi gitu. Nah, ini contohnya, ini yang rolling ini daerah las-lasan atau daerah yang mengalami perubahan dimensi yang signifikan kayak gini ya. Ini kalau kena beban fatigue, maka ini daerah ini akan terjadi konsentrasi tegangan yang tinggi. Maka daerah ini kita coba untuk memberi tegangan sisa yang menguntungkan tadi. Ya, entah pakai PIT atau pakai cara seperti ini dianjurkan ya sebenarnya ya, gitu, dianjurkan. Jadi ada proses seperti ini. Kemudian ini adalah bending ya. Kita tahu di dalam bending nanti ketika material itu kena bending, nah bending itu kan proses produksi yang juga sering kita jumpai ya, untuk menekuk, untuk membentuk, untuk membuat lengkungan, membuat komponen yang berbentuk tertentu yang sehingga proses bending ini kita lakukan. Nah, itu di dalam itu akan muncul tegangan sisa juga ketika bending itu menyebabkan deformasi plastis. Kira-kira seperti ini. Dan untuk stress distribution-nya, saya kira banyak teman-teman yang sudah belajar di mekanika kekuatan material itu bisa menjelaskan ini semuanya ya. Jadi kalau nekuknya ke arah mana nanti akan ada tensile sama kompresif, kemudian di neutral axis nanti akan zero dan sebagainya. Itu bisa kita jelaskan ya. Gitu. Kemudian thermal proses ini yang kebetulan kita di API yang berkaitan dengan welding, brazing kayak gitu. Nah, ini secara teori itu memang mudah ya, mudah dijelaskan gitu. Artinya ketika panas itu posisinya di titik A, kemudian bergerak ke titik B gitu ya. Maka di depannya nanti ada proses ekspansi ya, pemoyan, kemudian yang di belakangnya yang setelah mencair itu nanti dia membeku, maka dia akan menyebabkan pembekuan itu ada gaya tarik ya. Kemudian nanti yang tersisa akhir itu di well-nya secara karena tegangan sisa itu adalah besaran vektor gitu ya, besaran vektor, maka nanti melihatnya pun juga harus berkaitan dengan arah ya gitu. Maka melihatnya dari mana? Kalau kita melihatnya potongan ya, potongan transversal terhadap arah pengelasan, maka kita dapatkan nanti di daerah well metal itu ada tensile ya. Kemudian di hasnya nanti ada kompresif, kemudian kembali ke tensile di adjacent to has ya, di base metal tetapi sangat dekat dengan has, itu juga akan muncul tegangan sisa yang bentuknya tensile ya. Baru nanti ke 0 agak jauh dari garis lasnya kayak gitu. Tapi kalau kita lihat pelong itu di 0, maka kalau kita punya panjang 40 ya, misalkan tes kupon kita 40 gitu, maka tensile residual stress itu akan terjadi di tengah-tengah ya gitu. Jadi kalau kita lihat dari samping, maka di ujung-ujung itu yang karena dia free surface ya, atau free edge atau daerah yang bisa bergerak kemana-mana sehingga dia tegangannya nggak ada yang terhalangi sehingga tidak muncul tegangan sisa di ujung-ujungnya. Tetapi yang tengah itu karena dia tidak free ya pergerakannya sehingga akan muncul tegangan sisa. Kemudian nanti juga di dalam tegangan sisa itu ada yang namanya surface sama subsurface ya, subsurface ya gitu. Nah, itu juga nanti berkaitan neutron ini
nanti mungkin akan dijelaskan Pak Heri bagaimana cara mengukurnya, tetapi ada fundamental ininya antara X-ray sama neutron ya. Kalau neutron itu bisa masuk ke dalam logam ya, itu dia bisa tembus, tapi dia tidak bisa tembus terhadap karbon, rantai hidrokarbon ya, plastik kayak gitu nggak bisa. Gitu. Tetapi sebaliknya kalau X-ray itu bisa di hidrokarbon, plastik dan sebagainya bisa muncul, sehingga beberapa kegunaan neutron ini cukup tinggi ya. Beberapa misalkan kita mau melihat mesin, di dalam mesin yang mesin itu aluminium gitu ya, di dalam mesin itu pergerakannya seperti apa, itu bisa kita lakukan dengan neutron ini ya, namanya radiografi neutron ya. Di Batan, di PT BIN itu ada alat-alat yang cukup canggih, dan itu yang kita punyai Indonesia salah satu pemilik satu-satunya di Asia Tenggara gitu ya. Jadi kita cukup berbangga kita punya alat neutron ini yang luar biasa ya. Ketika saya menggunakan di sana itu ternyata banyak sekali yang justru dari teman-teman luar yang menggunakannya. Maka teman-teman di Batan ada Pak Rifai yang menguasai DN1 ya, di tegangan sisa, ada Pak di tekstur dan sebagainya, itu banyak yang minta, Pak tolong ini dipromosikan ya, biar alat ini bisa dipakai untuk teman-teman gitu ya. Jadi monggo nanti yang teman-teman tertarik ya di sini bermain-main dengan neutron, itu alat kita itu canggih-canggih ya, canggih dan satu-satunya di Asia Tenggara ya, Asia Tenggara gitu. Ini contoh di welding ya, mungkin teman-teman nanti bisa membaca. Jadi prosesnya seperti ini untuk delta T-nya atau temperatur difference-nya itu seperti ini. Ketika posisi weld pool-nya di sini, maka ini maksimum ya. Maka terbentuknya seperti ini. Kemudian kalau sudah ditinggal, artinya sudah dingin, kita akan membentuk tegangan sisanya seperti ini. Gitu. Ya gitu ya. Akhirnya seperti ini. Gitu. Sekali lagi arah ya, arah karena tegangan sisa itu vektor ya. Gitu. Kemudian plating ya. Plating ini pokoknya surface treatment ya, macam-macam fungsinya dan juga jenisnya. Ada electroplating, ada thermal spray juga. Mungkin teman-teman ada yang main-main di thermal spray pun juga. Ini juga kita kemungkinan besar terjadi tegangan sisa karena ada tumbuhan, kemudian ada main temperatur juga di situ. Nah itu akan menimbulkan tegangan sisa ya. Kemudian ini contohnya selain di pin ya, ada shot pin, kemudian ditambahi plating, itu ternyata plating itu secara teori dia menurunkan fatigue life-nya gitu ya. Jadi kalau ada plating, entah ini bentuknya electroplating ya terutama, itu justru akan menurunkan kekuatan fatigue-nya. Kemudian machining ya. Machining ya banyak, pokoknya proses machining itu hampir bentuknya bisa di sini ada turning, milling, planing, broaching dan seterusnya ya. Ini juga akan menimbulkan tegangan sisa ya di sekitarnya. Kemudian termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi fatigue juga ya di dalam material yang mengalami proses permesinan itu ada surface finish ya, tentu saja. Kalau material yang kita permesinkan itu halus gitu ya, itu tidak terjadi konsentrasi tegangan di permukaan ya. Tapi kalau hasil turning kita, milling kita kok bergoret ada scratch-scratch-nya, maka itu akan memungkinkan terjadi tegangan, konsentrasi tegangan ya. Kemudian juga mungkin ketika proses permesinan itu sampai menimbulkan panas yang tinggi sehingga ada phase transformation yang terjadi, ada transformasi fasa, walaupun ini jarang ya karena ada cooling, biasanya kita menggunakan cooling. Kemudian ada cold walking juga, di situ itu banyak ya. Kemudian juga ada tegangan sisa. Dan yang paling penting di dalam fatigue life itu adalah tegangan sisa. Itu kira-kira ini beberapa data ya, beberapa data yang ada di machining. Gitu. Nah, itu kira-kira item-item yang menyebabkan tegangan sisa. Ya. Selanjutnya kita coba untuk melihat tegangan sisa dan material properties ini ya. Oke, ini ada dua perbandingan ya.
materialnya sama, kondisinya sama, kemudian yang satu itu dipin, yang satu enggak, ya. Maka kita akan mendapatkan fatigue life-nya itu berbeda, ya. Yang satu ini maksudnya begini, ini yang mungkin teman-teman yang bukan di bidang fatigue, karena kebetulan bidang saya fatigue, ini kalau kita menggunakan tegangan fatigue itu tegangan hidup, ya, tegangan dinamis yang dia naik turun naik turun naik turun naik turun kayak gitu, bisa sinusoidal, bisa random, ya, itu namanya fatigue. Nah, kalau tidak dipin gitu, kalau tegangan yang saya gunakan itu 70.000 misalkan psi, ya, maka dia akan patah di sini. Tek gitu ya. Jadi kira-kira ini berapa kali siklus, ya. Siklus itu artinya karena dia siklus, ya, namanya siklik stres, ya. Maka dia akan patah di sini. Tapi kalau material itu saya pin itu, ternyata dia akan jauh di sini. Nah, hampir 10 juta, ya. 10 juta siklus dia baru patah gitu. Artinya yang tadi dengan tegangan yang sama, kalau non pin dia patah di sini gitu, ya. Dipatah di sini di 1 juta, ya. Tapi ketika di pin ini ternyata patahnya di 10 juta. Berarti ada peningkatan 10 kali lipat dibandingkan dengan material yang diberi perlakuan pin ini tadi. Gitu. Itu ya, itu artinya dengan adanya tegangan, ini apa? Ini diyakini karena di sini nih dengan adanya proses pin tadi, itu di generate, ya, dibuat tegangan sisa tekan di permukaan, sehingga ketika dia mendapat gaya siklis itu dia akan, kalau ada retak dia cenderung untuk retak itu tidak mudah merambat, ya, karena ada gaya tekan di situ gitu. Oke, gitu. Kemudian ini juga ini beberapa, ini ujinya seperti ini, ya, ujinya seperti ini. Kemudian ini juga akan menyebabkan terjadinya siklus fatigue yang lebih lama juga. Ini adalah proses dari ini. Artinya ini ada korelasi, ya, antara tegangan sisa dengan fatigue. Kemudian ini juga, nah ini dari sini, dari jurnal ini diyakini bahwa tegangan sisa itu akan sangat berpengaruh ketika material yang kita gunakan itu sangat keras, ya, atau sangat kuat, sehingga untuk kekuatan yang 1000 MPa dan seterusnya ini sangat peka sekali terhadap tegangan sisa ini. Ini bisa kita lihat di sini. Untuk yang A ini yang tidak ada perlakuan apa-apa, maka fatigue-nya, SF-nya itu akan turun seperti ini. Kemudian kalau C tadi ada scratch-nya tambah turun lagi, tapi kalau kita beri perlakuan short pin itu jadi naik seperti ini, ya. Gitu. Jadi ada gitu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, Bapak-bapak, Ibu dan sekalian, ada ini kalau kita di bidang fatigue mungkin apa namanya, diagram ini sangat familiar, ya. Sangat familiar, mungkin hampir familiarnya dengan CCT diagram, ya, kalau di tempat kita welding untuk melihat phase transformation itu akhirnya nanti jadi apa. Kalau di fatigue begini, kalau ini ada, ini nanti namanya Goodman diagram, ya. Goodman diagram itu dia menghubungkan antara SE, ini namanya siklik. Ya. 2 menit lagi, mohon maaf. 2 menit lagi. Ya, makasih, Pak. Ya, oke. Makasih. Jadi kalau posisinya di daerah ini aman, ya, aman. Tapi kalau di sekitar sini nanti dia akan patah fatigue, ya. Kemudian kalau di sini patahnya statis. Ini hubungannya kayak gitu. Nah, ini yang saya hasilkan waktu saya setahun, ya, 1 tahun di PT BIN Batan itu saya menghasilkan grafik ini. Ini hasil S3 saya dulu tahun 2010, ya. Ini kami dapatkan begini. Kalau ada kita tanpa melihat tegangan sisa itu begini, yang biru ini, ya, gitu. Tapi kalau kita ada tegangan sisa tarik, maka kita dapatkan yang merah ini. Artinya kalau kita punya tegangan sisa tarik itu daerah aman itu semakin sempit, ya. Tapi kalau ada tegangan sisa yang tekan, maka daerah aman itu akan semakin lebar. Gitu. Artinya kita lebih leluasa menggunakan tegangan ketika kita punya material atau komponen kita itu mempunyai tegangan sisa yang tekan, ya. Gitu. Oke, ini yang contohnya yang saya lakukan di PT BIN
Ini ada sambungan spot welding, ada mild steel sama stainless steel. Ini kasusnya di PT Inka untuk seating di apa namanya? Waktu itu ada proyek dari Malaysia ya, kebetulan. Ini pakai SS 400, ini pakai SUS 304 atau 301, saya lupa. Kemudian ini saya uji seperti ini untuk melihat tegangan sisanya. Nah, ini kalau di Batan itu seperti ini. Fasilitasnya, ini adalah reaktor sifat besinya. Di sini muncul neutron itu keluarnya dari sini, beam namanya. Ini insiden beam, kemudian ini ada detektor ya. Sepertinya ini sekarang sudah diganti lebih baik. Gitu. Ini ada gyroscopic table, dia bisa muter triple axis ya. Kemudian ini juga bisa bergerak ke sana kemari. Ini nanti dari hasil ini bukan kita bisa langsung lihat tegangan sisa sekian enggak, tapi kita dapatnya kayak gini. Nah, ini baru nanti kita dapat apa namanya? Tetanya ya. Tetanya kemudian kita masukkan ke dalam rumus Bragg ini ya. Nanti kita dapatkan D di satu titik itu kita bandingkan dengan D0, itu artinya D0 berarti daerah yang tidak ada tegangannya. Sehingga kita nanti dapat regangan di titik itu ya. Sehingga kita dari regangan ini kita kalikan dengan E modulus Youngnya, kita dapatkan tegangan sisa di titik tersebut ya gitu. Nah, ini hasilnya. Saya melakukan beberapa titik di vying ya, di vying surface ini di daerah spot welding. Ini yang similar, ini yang dissimilar. Kita bisa membandingkan hasilnya seperti ini. Tidak bisa saya perjelas lebih jelas. Intinya tegangan sisa ini apa namanya, proses weldingnya sama tapi materialnya berbeda, ternyata besar maupun distribusi tegangan sisanya juga akan berbeda. Nah, kemudian satu lagi yang perlu saya sampaikan, tegangan sisa itu adalah vektor ya. Artinya yang normal, kalau ini bisa saya kembali ke sini. Ini tegangan sisa ke sana itu berbeda dengan ke sana, berbeda dengan ke sana. Sehingga satu titik ini, satu titik di sini, itu kita harus bisa menjustifikasi atau menghitung arah ketiga-tiganya. Jadi hub itu berarti tangensial ya. Kemudian radial, kemudian aksial. Kalau kayak gini nih namanya kisi yang kita ukur antara ini dan ini namanya normal ya, normal. Kemudian nanti arah ke sini sama ke sini itu namanya tangensial. Kemudian arah sini sama ke arah kedalaman itu namanya radial dan seterusnya gitu ya. Gitu. Oke, saya kira karena waktu habis pas ini resamnya, tegangan sisa bisa muncul untuk proses tadi ya, ada mekanik, thermal, coating, machining, kemudian mempengaruhi sifat material terutama fatiknya. Nanti teman-teman yang bisa bergelut di fatik mungkin bisa diskusi lebih banyak ya. Kemudian ada difraksi neutron, itu bisa kita gunakan untuk tegangan sisa di subsurface ya gitu. Terima kasih Bu Sinta. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Triyono, sangat menarik sekali ini paparannya. Sampai belum ada yang bertanya di kolom chat karena saking ininya mungkin Prof, saking menariknya untuk mengikuti paparan. Baik, selanjutnya kita ke pembicara kedua. Kita lanjut, nanti mungkin pertanyaan kita jadikan satu ya di sesi selanjutnya. Yang kedua, saya share screen dulu untuk pembicara kedua. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pembicara kita kedua adalah Bapak Dr. Heri Oktadinata, STMT, tempat tanggal lahir dari Pekanbaru 5 Oktober 1970. Sekarang beliau sebagai dosen di Teknik Mesin Universitas Jenderal Ahmad Yani. Riwayat pendidikan S1 di Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada. Kemudian melanjutkan ke S2 dan S3 di Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia. Sekarang aktif sebagai dosen di jurusan Teknik Mesin Universitas Unjani. Pengalaman profesionalnya adalah
sebagai Production Engineering Manager PT Binder Indonesia, kemudian Project Manager di General Electric Transportation System, kemudian Asisten Manager PT Panasonic Global Electronic, dan Production Supervisor di PT Wika. Salam Pak Heri, bagaimana Pak? Sudah siap Pak? Siap Bu Sinta, terima kasih. Iya, silakan Pak, waktu dipersilakan untuk bisa memulai pemaparan. Sebentar. Baik, silakan. Ya. Baik, terima kasih Bu Sinta. Yang saya hormati Bapak Anjar Niryawan selaku Ketua API Pusat, Bapak Badrul Munir PhD selaku Ketua API Jabodetabek, Bapak Ibu pengurus API Pusat maupun pengurus API Jabodetabek, serta Bapak Ibu peserta webinar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk mempersingkat waktu, karena saya hanya diberikan waktu 15 menit, mohon izin, saya akan langsung share screen. Oke, baik. Di sini topik yang ingin kami sampaikan adalah pengukuran tegangan sisa dengan metode difraksi neutron pada sambungan las baja high strength steel SM570 TMC. Tadi sudah disampaikan cukup jelas oleh Prof. Triyono tentang tegangan sisa. Jadi ini saya hanya sedikit meng-highlight saja, yaitu bahwa tegangan sisa ini merupakan tegangan yang terdapat pada satu komponen meskipun tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada komponen tersebut. Nah, ini tegangan sisa ini berkembang akibat adanya perubahan volume yang tidak uniform di dalam komponen logam. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa perubahan ini bisa terjadi akibat beberapa proses, baik itu proses permesinan, perlakuan panas, pengecoran, welding, dan sebagainya. Untuk memudahkan pemahaman tentang material, tentang internal stress ini, di sini ada 3 batang logam ya pada gambar ini terhubung dengan rigid block di atas dan di bawah. Ketiga batangan logam ini identik, dan jika batangan logam ini diberikan panas, ya, maka akan terjadi thermal expansion yang kemudian ini akan ditahan oleh sidebar yang di kiri maupun di kanan. Akibatnya kemudian akan terjadi compressive stress yang dihasilkan di bar yang bagian tengah. Ya. Kemudian jika panas ini dihentikan, ya, maka bagian tengah batang logam ini akan menurun temperaturnya, terjadi pendinginan, maka akan terjadi konstruksi thermal yang akan ditahan oleh sidebar yang di kiri dan kanan. Nah, akibatnya kompresif stres yang ada di logam bagian tengah ini akan turun secara cepat dan akan berubah menjadi tensile stress. Dengan analogi yang sama, pada pengelasan, ya, pada logam yang dilas, ya, di sini kampuh las merupakan batangan logam yang di tengah, kemudian sisi kiri dan kanan adalah batangan logam yang ada di kiri dan kanan dengan analogi yang sama. Jika dilakukan proses pengelasan, maka ekspansi dan konstruksi dari weld metal ini akan ditahan oleh bagian logam yang di kiri dan kanan, yaitu bagian di base metalnya. Ya. Nah, akibatnya setelah pendinginan menuju ke temperatur ruang, maka akan terjadi residual stress, ya, berupa tensile, ya, residual stress, atau disebut juga dengan residual tensile stress yang terdapat di weld metal. Ya. Nah, tegangan yang timbulkan pada material yang mengalami pengelasan ini terutama disebabkan oleh kontraksi dari logam cair yang membeku. Ya. Ya.
Nah, efek utama dari tegangan sisa ini bisa terlihat dari terjadinya distorsi maupun bisa juga terjadi kegagalan prematur di daerah lasan. Nah, tegangan yang ditimbulkan oleh regangan ini akan menghasilkan gaya internal yang menyebabkan penyusutan material sehingga terjadi perubahan dimensi yang disebut dengan distorsi. Di sini bisa terlihat terjadinya shrinkage pada sambungan las butt weld, ya. Jadi shrinkage arah transversal yang bagian A, kemudian bagian B shrinkage arah longitudinal, lalu juga ada angular distortion baik itu untuk butt weld maupun di fillet weld. Nah, tegangan sisa bisa berupa tegangan sisa tarik, namun juga bisa berupa tegangan sisa tekan, tergantung perubahan volume yang terjadi selama pemanasan dan kemudian dilanjutkan dengan pendinginan. Distorsi yang terjadi ini bisa berbeda untuk jenis material yang sama dengan ketebalan yang berbeda. Jadi semakin tebal material, maka distorsinya semakin besar disebabkan karena volume weld metal yang semakin besar. Nah, perubahan volume pada skala mikro dan makro, ya, pada skala makro, ya, tegangan sisa ini diakibatkan oleh adanya perbedaan volume pemuaian dan penyusutan akibat panas. Lalu adanya perbedaan laju pendinginan, baik itu di bagian atas maupun di bagian bawah permukaan yang dilas. Lalu ada juga perbedaan cooling rate di weld metal maupun di daerah HAZ atau daerah terpengaruh panas. Secara mikro, perubahan volume ini dapat terjadi karena transformasi fasa dari fasa austenit ke fasa ferrit, dari FCC ke BCC selama proses pendinginan. Ada beberapa metode pengukuran tegangan sisa, baik itu pengukuran langsung maupun tidak langsung yang menggunakan estimasi menggunakan teknik numerik. Pengukuran langsung bisa dilakukan secara destruktif menggunakan metode hole drilling, dan non-destruktifnya bisa menggunakan X-ray, bisa juga menggunakan difraksi neutron. Dibandingkan dengan metode pengukuran tegangan sisa lainnya, ya, difraksi neutron ini mempunyai kelebihan di mana dapat mengukur tegangan sisa di bagian dalam komponen. Ya. Sementara jika kita bandingkan misalnya dengan metode X-ray non-destruktif, X-ray kedalaman penetrasinya hanya beberapa mikron saja, ya, hanya bisa mengukur di daerah kulitnya saja sehingga hanya bisa mengukur di bagian sumbu X dan Y, sementara arah normal tidak bisa dilakukan pengukuran. Demikian juga untuk metode hole drilling. Nah, tegangan sisa ini sangat perlu diketahui dan dipahami karena dampak yang ditimbulkan oleh tegangan sisa ini bisa menginisiasi terjadinya stress corrosion cracking, ya, kemudian cyclic fatigue, dan sebagainya. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa fatigue crack umumnya dimulai di daerah sekitar lasan. Nah, tegangan sisa khususnya yang berkembang di zona pengelasan adalah tegangan termal, ya, yang disebabkan oleh perubahan fasa dari austenit ke ferrit, struktur kristal dari FCC ke BCC, ya, sehingga menyebabkan terjadinya regangan. Ya. Nah, ini merupakan proses metalurgi yang cukup kompleks. Nah, tegangan sisa yang berkembang di sekitar lasan disebabkan karena adanya perbedaan temperatur. Di sini kita bisa lihat, ya, di mana di daerah tengah weld metal ini temperaturnya adalah temperatur meltingnya logam untuk baja di sekitar 1550 derajat Celcius. Kemudian semakin jauh dari daerah sumbu las, temperatur semakin rendah. Nah, perbedaan temperatur ini sangat besar gapnya, ya. Ini yang kemudian menyebabkan terjadinya tegangan termal. Nah, untuk metode difraksi neutron dari semua metode pengukuran tegangan sisa ini bisa mengkuantifikasi tidak hanya besaran tegangan sisa tapi juga arahnya. Jadi pengukuran tegangan sisa dengan difraksi neutron ini mempunyai daya tembus yang cukup tinggi, ya. Sehingga
kita bisa mengetahui di bagian dalam material besaran tegangan sisa bisa berbeda dengan tegangan sisa yang terdapat di bagian permukaan. Nah, untuk pengukuran metode difraksi neutron ini yang diukur sebetulnya adalah regangan kisi kristalnya, ya di sini FCC dan BCC, sehingga jika terjadi perubahan kisi kristal, jarak kisi kristal, maka ini bisa diukur dan kemudian dihitung tegangan sisanya. Untuk pengukuran tegangan sisa menggunakan difraksi neutron menggunakan hukum Bragg di sini, yaitu N lambda sama dengan 2DH/KL sin theta. Jadi yang diukur secara langsung adalah sebetulnya sudutnya, ya, sudut difraksinya. Dari sudut difraksi yang terukur, kemudian bisa dihitung nilai D-nya di sini, ya. Nilai D-nya. Kalau D-nya telah diketahui, maka regangan HKL-nya juga bisa dihitung, ya, dengan rumus, ya, di mana regangan HKL adalah jarak D, ya, sebelum ini berubah, setelah berubah dikurangi dengan jarak kisi kristal D 0, yaitu sebelum berubah, ya. Setelah regangan HKL diketahui, maka kemudian akan bisa dihitung tegangan sisanya, ya. Jadi tegangan sisa sekali lagi ini dideteksi dengan mengukur perubahan jarak kisi, ya, jarak kisi. Dan tegangan sisa kemudian bisa dihitung baik arah transversal, arah longitudinal maupun arah normal berdasarkan rumus ini, ya. Jadi dengan kita memperoleh data regangan dan mempunyai data modulus elastisitas serta rasio Poisson, maka tegangan sisa arah sumbu X, Y, dan Z bisa dihitung. Iya. Nah, untuk pengukuran tegangan sisa menggunakan varietas difraksi neutron, ini menggunakan gelombang neutron untuk menentukan struktur kristal logam. Jadi di sini berkas neutron dari teras reaktor, ya, disalurkan melalui di sini ada monokromator. Monokromator ini akan menyeleksi panjang gelombang untuk menghasilkan neutron dengan panjang gelombang yang seragam. Lalu kemudian gelombang neutron yang mengenai material uji. Material uji di sini ditempatkan sedemikian rupa, ya. Di sini di atas meja putar yang bisa digerakkan baik itu arah vertikal horizontal maupun rotasi. Lalu berkas neutron yang mengenai material uji ini akan terdifraksi, ya. Nah, difraksi neutron ini kemudian akan dideteksi oleh detektor, ya. Sudut detektor ini diukur dari posisi lengan detektor, ya, dengan perpanjangan sumbu berkas neutron di sini 2 theta, ya. Nah, selanjutnya eksperimen yang kami lakukan di Batang, ya, untuk pengukuran tegangan sisa pada sambungan las baja SM570 TMC. Ini materi ini kami ambil dari hasil eksperimen yang sudah dipublikasikan di tahun 2020 yang lalu. Jadi sebagian dari data yang akan saya sampaikan ini adalah dari hasil eksperimen yang sudah dipublikasikan ini. Material yang kami gunakan pada penelitian ini adalah baja high strength steel, yaitu jenis SM570 TMC, produksi Krakatau Posko, di mana baja ini merupakan baja yang saat ini digunakan untuk konstruksi jalan layang tol Jakarta Cikampek. Jadi kami menggunakan baja SM570 TMC dengan tebal 16 mm, ya, di mana kemudian dilas dengan sambungan butt weld. Dan kita sebagaimana kita ketahui bahwa pengelasan fusi di sini kami menggunakan pengelasan FCAW, ya. Pengelasan fusi ini akan mengakibatkan terjadinya tegangan sisa sepanjang sambungan las, ya, dan tegangan sisa ini akan muncul di daerah sekitar lasan, baik itu di daerah HAZ maupun di daerah well metal. Jadi concern dari eksperimen ini adalah untuk mengetahui dan menentukan besar dan arah dari residual stress di sambungan las.
Spesimen atau material uji yang digunakan pada eksperimen ini menggunakan sambungan butt weld dengan sudut 60 derajat, tebal material 16 mili, metode pengelasan FCAW, ya, tanpa preheat, ya, dengan jumlah layer 10 layer atau 10 pas termasuk back weld, ya. Kemudian daerah yang diukur untuk distribusi tegangan sisa ini seperti terlihat dari sketch berikut ini. Jadi diukur pada kedalaman 3 mm dari top surface dan kedalaman 8 mili dari permukaan atas. Jadi di sini ada 13 titik yang diukur tegangan sisanya dalam 3 arah, baik itu arah normal, longitudinal maupun transversal. Ini adalah daerah yang diukur, ya. Nah, penempatan material uji di meja difraksi neutron yang dapat digerakkan pada ketiga arah sumbu, arah X, Y, Z maupun gerak rotasi. Lalu di sini setelah datanya diperoleh akan bisa dihitung nilai tegangan sisanya, ya. Di sini yang sebelah kiri arah normal, ya. Yang tengah arah transversal, yang kanan arah longitudinal. Di sini adalah posisi material uji atau sampel last, ya, yang disesuaikan dengan arah tegangan sisa yang akan diukur, ya. Nah, hasilnya, ya, dari pengukuran tegangan sisa yang kemudian dituangkan ke grafik di sini terlihat pada kedalaman 3 mm dari permukaan atas, ya. Di sini terlihat di daerah weld metal dan daerah HAZ. Di sini sumbu X menunjukkan jarak dari center line atau jarak dari titik tengah las, ya. Jarak 0 mm, 3 mm sampai dengan 6 mm, ya. Kemudian di daerah HAZ dan di daerah base metal. Jadi di sini terlihat pada kedalaman 3 mm, ya, tegangan sisa yang tinggi, ya, itu adalah pada arah longitudinal, ya. Kemudian baru diikuti oleh arah transversal dan arah normal, ya. Dan di daerah titik tengah lasan ini tegangan sisanya paling tinggi dibandingkan daerah HAZ maupun di daerah base metal. Ya. Kemudian pada kedalaman 8 mili, ya, diukur di sini, ya. Pada kedalaman 8 mili tegangan sisa arah longitudinal masih tetap lebih tinggi dibandingkan arah yang lain, tapi besarannya lebih kecil dibandingkan pada kedalaman 3 mm. Jadi pada kedalaman 8 mm ini tegangan sisanya lebih rendah, ya. Nah, dari hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa tegangan sisa pada arah longitudinal lebih tinggi dibandingkan tegangan sisa baik arah normal maupun arah transversal. Lalu yang kedua, tegangan sisa longitudinal di daerah dekat permukaan, yaitu di kedalaman 3 mm, lebih tinggi dibandingkan pada kedalaman 8 mm. Hal ini tentu bisa dipahami karena pengelasan ini adalah pengelasan multipass, ya, di mana pada layer yang lebih bawah tentu telah mengalami proses tempering ketika dilakukan proses pengelasan di layer berikutnya. Nah, yang ketiga, tegangan sisa longitudinal maksimum adalah pada area dekat dengan permukaan yang terdapat di weld metal. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan untuk webinar ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Dr. Sinta. Baik, terima kasih Pak Heri atas pemaparannya, sangat menarik sekali. Kita berarti sekarang lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu diskusi. Untuk
kesempatan pertama saya mau kasih kesempatan, mungkin ada yang ingin bertanya langsung. Ini alhamdulillah di kolom chat banyak sekali pertanyaan ya mengenai materi ini. Nanti kita akan bacakan. Untuk di peserta Zoom, apakah ada yang ingin langsung bertanya? Kalau tidak, saya share dulu. Saya akan membacakan pertanyaan ini ya Pak. Mungkin ada beberapa yang sudah dijawab langsung oleh Prof. Triyono dan Pak Heri. Ini pertanyaan pertama adalah, pertanyaannya adalah seberapa ke Profesor Triyono ya Pak, seberapa dalam difraksi neutron bisa mengukur tegangan sisa untuk proses pengelasan Pak. Kemudian mungkin 2 pertanyaan dulu, apakah sharpening dan bagaimana sistemnya? Mungkin Prof. Triyono bisa Ya, makasih Bu Sinta. Itu beberapa sudah saya jawab ya di kolom chat juga. Untuk Pak Edi itu sudah saya jawab. Jadi yang coating itu yang ada apa namanya, dia memasukkan unsur metal yang karakteristik atomnya berbeda ya. Itu nanti dia akan menyebabkan regangan kisi ya, regangan kisi di dalam material di permukaan itu, sehingga dia bisa menyebabkan terjadinya tegangan sisa microstresses ya gitu. Kemudian yang coating yang pakai thermal ya, kayak thermal spray misalkan gitu, itu jelas ya karena ada tumbuhan, ada panas juga di situ gitu. Kemudian Bu Sri juga sudah saya jawab juga. Untuk neutron ini nggak bisa untuk non logam terutama plastik ya, itu nggak bisa karena sifatnya neutron itu nanti akan terserap oleh hidrokarbon ya gitu. Jadi material-material yang banyak hidrogennya itu nggak bisa dipakai, nggak bisa diukur dengan ini. Metal pun juga kalau single kristal kayak aluminium itu cukup sulit juga ya. Saya beberapa kali nyoba untuk aluminium itu datanya ya sedikit scratch ya, jadi agak ngawur gitu, jadi karena memang mendekati single kristal. Kemudian Pak Topik, kedalaman berapa itu juga sudah saya jawab. Itu sebenarnya nggak ada batasan ya, nanti tergantung intensitas neutronnya seberapa, kemudian tabelnya juga kan nanti untuk handle sampelnya itu yang jadi masalah ya. Itu besar pun nggak masalah, saya juga bisa ngukur, bahkan yang dari teman-teman itu juga ada yang tebal-tebal dan besar-besar pun bisa di sampelnya itu ya, pernah kita lakukan juga. Kemudian Bu Putri juga sudah saya jawab, cara menentukan arahnya tadi sudah ada, mohon dibaca di kolom chat. Kemudian semi solid, contohnya friction stir welding, itu juga tentu saja itu akan menghasilkan tegangan sisa ya gitu. Kemudian Pak Khairul Rizal, shot pinning itu ada pasir gitu ya Pak Khairul, ada pasir, bentuknya pasir itu macam-macam ukuran dan sebagainya, kemudian nanti dipakai kompresor atau pakai diberi tekanan, kemudian ditabrakkan di permukaan ya, di permukaan itu namanya shot pinning. Nanti parameternya juga banyak di situ. Kemudian batasan tegangan sisa ya. Batasan tegangan sisa itu kalau di dalam kriterianya itu adalah yang dianggap selama ada tegangan gitu, tegangan yang terukur, maka itu namanya ya tegangan sisa gitu ya. Jadi melebihi yang angkanya tidak nol ya, bisa negatif, bisa positif ya. Artinya bisa kompresif dan bisa juga tensile gitu. Kemudian Andri Dwi ya. Apakah alat itu portable? Yang ada di Batan itu nggak portable karena neutron itu penghasilnya dari reaktor nuklir ya. Tapi mungkin ini ada yang teman dari Komatsu ya. Komatsu itu punya alat yang relatif baru juga. Beliau punya alat yang portable yang bisa digunakan untuk dibawa ke lapangan ya. Selain X-ray ya, tapi tadi sudah dijelaskan Pak Heri, X-ray itu kelemahannya hanya surface saja, nggak bisa masuk ke dalam subsurface ya, gitu. Kemudian Maulana Aziz, tingkat akurasi software dan eksperimen ya, itu saya pernah uji di UITM ya,
itu memang ketika kita melakukan simulasi tegangan sisa itu ya sebaiknya bisa lihat eksperimentalnya gitu. Karena ada pertanyaan fundamental yang ini ternyata orang simulasi itu nggak tahu tadi arah misalkan gitu, dia bisa membuat warna-warni gitu di titik ini warnanya sekian besarnya segitu ya. Artinya memang teman-teman simulasi kalau bisa juga bisa melihat eksperimental. Kemudian akurasinya tentu saja metode yang dipakai kalau kita pakai softwarenya user yang tinggal masukkan data ya, itu saya juga khawatir ya kalau nanti tidak dibarengi dengan pemahaman yang betul terhadap sistem mekaniknya, itu juga bahaya juga gitu ya. Jadi pengalaman beberapa kasus itu seperti itu. Jadi mohon juga teman-teman yang bermain-main di simulasi juga bisa mungkin bisa belajar tentang eksperimentalnya gitu. Kemudian Pak Dharma, tentu saja nih Pak, itu untuk parameter lasnya akan mempengaruhi ya, akan mempengaruhi terutama itu adalah cooling rate-nya. Nanti kalau heat input kita rubah kan cooling rate-nya akan berubah ya. Jadi di situ nanti akan mempengaruhi tegangan sisa seberapa. Tetapi tentu saja terkait dengan materialnya apa, itu yang tidak bisa kita generalisir. Kalau arusnya sekian, tegangan sisanya sekian, kecepatan ngelasnya sekian, tegangan sisa sekian, itu nggak bisa. Jadi memang harus spesifik per kasus ya, kayak gitu. Kemudian Mas Josif, ini load step ya. Saya sendiri nggak begitu memahami modeling, tetapi tadi yang saya sampaikan perlu belajar juga ininya tegangan sisa ya, fundamental dari tegangan sisa tadi. Kemudian Mas atau Pak El Fauzi, cara different neutron tadi ya in situ ya. Ya, tadi mungkin kalau yang saya pakai di Batan itu nggak bisa gitu. Tetapi sekali lagi mungkin teman ada Pak Nadib ya kayak ini, Pak Dekomatsu mungkin nanti bisa diberi kesempatan untuk menjelaskan. Beliau sepertinya punya alat itu Pak, karena pernah ketemu saya di ininya Batan juga gitu. Mungkin sementara itu Bu Sinta yang saya catat dari chat, saya tak lihat ke chat lagi gitu. Baik Prof. Trione, terima kasih. Selanjutnya untuk ke Pak Heri ada pertanyaan, apakah tegangan sisa bisa menimbulkan stress corrosion cracking, Pak? Kemudian dari saya sebenarnya, oh ya tadi ada pertanyaan direct, untuk melakukan pengujian neutron diffraction dari Ibu Taya, berapakah dimensi atau berapa titik untuk melakukan pengukuran dan area weldingnya, dimensi area welding? Mungkin bisa dibantu dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sinta. Tadi pertanyaannya apakah tegangan sisa bisa menyebabkan stress corrosion cracking ya? Nah, stress corrosion cracking itu akan terjadi jika terpenuhinya dua syarat, ya, yaitu pertama korosi, ya, yang kedua ada tegangan. Ya. Nah, jika kemudian tegangan sisa ini terdapat di material, tentunya ini akan berkontribusi mempercepat dari stress corrosion cracking. Ya. Tadi di slide presentasi ada juga saya sudah membahas sedikit menyinggung tentang tegangan sisa ini terhadap stress corrosion cracking. Demikian Bu Sinta. Kemudian untuk pengujian neutron diffraction sendiri Pak, apakah ada ukuran minimal atau dimensi area yang harus disiapkan gitu, dan berapa titik gitu biasanya? Oke, untuk dimensi material uji sebetulnya kembali lagi ke space dari meja diffraksi neutron yang ada di Batan. Pada saat saya melakukan pengujian di sana, kebetulan ukuran yang kami bawa itu sudah termasuk cukup besar karena kami membawa sampel ukuran 370 mili dikali 300 mili. Jadi panjang 370 mm, lebar 300 mm. Dan ini kelihatannya sudah cukup maksimal ukuran sampel yang bisa diuji di fasilitas yang ada di Batam. Baik Pak, berarti itu tergantung di fasilitasnya aja ya, bukan dari tergantung fasilitas yang tersedia ya. Kemudian ya, ada ya, tergantung dari
fasilitas yang tersedia di Batan gitu ya Pak ya. Kemudian tadi untuk ada pertanyaan Pak dari Pak Nadif Komatsu, untuk aplikasi pengecoran budget cor paduan setelah proses QT sudah pernah dicoba menggunakan vibrasi melalui checkout machine untuk mengurangi tegangan sisa pada saat pendinginan QT. Bagaimana mengukurnya? Apakah ada cara lain yang lebih efektif? Ini siapa yang bisa? Mungkin Prof. Triyono bisa bantu jawab atau Pak Aher. Untuk setelah proses ini quenching dan temper sepertinya ya Pak ya. Sudah pernah dilakukan pertanyaan dari Pak Nadif. Ya, makasih Bu Sinta. Mungkin ini juga nyambung ke Pak Widayat ya. Jadi memang ada beberapa stress relief itu ada macam-macam. Ada yang menggunakan possibility treatment ya. Itu kalau kita yang di building, kalau PWHT atau possibility treatment itu sebenarnya ke stress relief itu atau namanya proses anil ya. Itu memang tujuannya untuk menghilangkan tegangan sisa. Kemudian ada yang kedua itu ada vibrasi. Sebenarnya gini, tegangan sisa itu sifatnya itu dia akan hilang ya. Memang akan hilang selama dia proses aplikasinya. Jadi sedikit demi sedikit sebenarnya dia akan berkurang juga ya, akan berkurang selama memang tidak ada proses waktu aplikasi ya, tidak ada proses yang menyebabkan dia bertambah ya. Kayak tadi misalkan ada tambahan tegangan yang menyebabkan deformasi plastis dan sebagainya, maka dia akan sebenarnya dia akan mengecil ya. Gitu. Termasuk getaran itu juga diyakini dan dari beberapa riset itu memang menghilangkan, bisa digunakan untuk menghilangkan tegangan sisa ya gitu. Anaknya udah pengen kemudian masuk ke TKJ, orang tuanya masih yang 2 jurusan aja pilih, yang masuk TKJ lagi gitu. Siapa ini? Ya, mohon maaf Pak. Ya, iklan. Kemudian ke Pak Nadib ya, ini Pak Nadib ini juga di Komatsu ini menggunakan vibrasi ya. Kemudian ada QT itu maksudnya quenching temper ya. Setelah proses quenching temper ya. Pendinginan, bagaimana mengukurnya? Apakah ada cara lain yang lebih efektif ya? Ya kalau yang kita jelaskan pakai neutron itu memang sifatnya agak rumit ya, agak rumit dan agak ya sulit gitu ya. Tapi tentu saja kalau yang surface itu memang lebih mudah ya. Kalau di surface ada portable yang sudah beredar di pasaran pun bisa kita gunakan. Gitu. Tapi secara prinsip sebenarnya sama. Yang diukur adalah kisinya. Kemudian kisi itu akan kita hitung ya, akan kita hitung strain mikrostrainnya, kemudian kita bisa menghasilkan tegangannya dari mikrostrain tadi. Gitu. Jadi kalau yang lebih efektif yang mana mungkin ini perlu kita bisa browsing alat sebenarnya yang bisa portable itu cukup banyak, gitu. Cukup banyak. Gitu. Atau mungkin Pak Nadib sebenarnya udah tahu ini. Sudah tahu sendiri. Ini nanti biar beliau yang jelaskan. Dalam aktivitas memfasilitasi. Nah, kira-kira bagaimana? Mohon panitia bantuannya. Iya. Makasih Prof. Triyono. Mungkin ada dari Zoom, peserta Zoom yang ingin bertanya langsung kepada para narasumber, saya persilakan. Oh itu ada teman saya tuh, ada guru saya Pak Rifai Muslih sudah menjawab. Ya, kita sekarang di Batan itu ada X-ray juga yang portable. Makasih Pak Rifai. Kapan kita ketemu Pak Rifai? Bu Sinta, silakan Pak. Ya. Mengenai seberapa besar maksimum ukuran uji atau benda kerja yang bisa diukur di fasilitas Batan. Ya. Tadi sudah saya sampaikan pada saat kami melakukan eksperimen menggunakan material dengan panjang 370 mili dan tadi Pak Rifai dari Batan baru saja mengkonfirmasi ya, bahwa space sampel terbesar yang bisa diukur adalah maksimum 400
mili dikali 150 dikali 100. Ya. Baik. Jadi mungkin jika ada rekan-rekan yang mau menggunakan fasilitas difraksi neutron di Batan, ya, dengan pertimbangan ukuran benda kerja ini sudah bisa memperkirakan berapa maksimal ukuran sampel yang bisa diuji di fasilitas difraksi neutron di Batan. Ya, demikian, terima kasih. Baik Pak Heri, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Danang Cahya. Korelasinya dengan pembatasan input pada proses pengelasan, apakah bisa dihitung? Mungkin ini ya, tegangan sisa ini dengan proses heat input, Pak. Ini Pak Heri bisa jawab, apa bisa Pak Prof. Triyono bisa bantu jawab? Iya. Kalau heat input, jika kita mengatakan heat input pada material, sebetulnya besar kecilnya heat input ini relatif terhadap tebalnya material. Ya, katakanlah misalnya untuk tebal material yang di bawah 1 inch misalnya, ya, itu dengan heat input di bawah 2 kJ per milimeter normal, ya. Tapi kalau mungkin untuk material yang 2 inch atau 3 inch, ya, heat input seperti ini tentu mungkin akan kurang efektif atau kurang ekonomis. Jadi heat input sekali lagi sebetulnya relatif dari material, baik itu tebalnya material maupun jenisnya material, ya, apakah virus atau non virus. Lalu apa kaitannya dengan tegangan sisa? Misalnya heat input pengaruhnya tentu ke cooling rate-nya. Ya, makin besar heat input tentu laju pendinginan atau cooling rate-nya akan semakin lambat, ya. Dan sebaliknya, semakin rendah heat input, laju pendinginan akan semakin cepat. Dan laju pendinginan ini tentu akan mempengaruhi tegangan sisa, ya. Karena tegangan sisa di pengelasan adalah tegangan termal yang terjadi akibat perbedaan temperatur di daerah wear metal dengan di daerah sekitarnya. Ya, demikian, Bu Sinta. Baik Pak, ini satu pertanyaan lagi, apakah penerapan neutron ini bisa mewakili pengujian tensile test, ya? Prof. Triyono Ya. mungkin bisa bantu jawab. Ya, makasih. Jadi kalau di Batan nanti mungkin Pak Rifai bisa mengkoreksi juga. Jadi di Batan itu ada fasilitas, jadi material itu bisa ditegangkan gitu ya, ditarik gitu, kemudian nanti tarikannya meregang sekian, berapa sekian gitu, kemudian diuji kisinya ya, jarak kisinya berapa. Nah nanti dari situ kita dapat microstrain-nya, sehingga kita bisa menentukan tegangan yang terjadi berapa gitu. Tetapi kalau sampai patah gitu ya, itu kan proses itu perlu membawa alat yang bisa mungkin hidrolik sistem ke situ ya, bisa sampai menghasilkan material itu patah. Tapi mungkin misalkan material itu kecil gitu mungkin memungkinkan ya gitu. Dan untuk pengujian neutron ini bisa kita gunakan untuk melihat strain-nya berapa, tegangan berapa, itu bisa gitu. Tapi kalau sampai patah dan mendekati patah itu nanti tegangannya berapa, strain-nya berapa kayak gitu. Selama alatnya yang dipakai di situ bisa digunakan untuk mensimulasi atau membuat material itu seperti itu, sepertinya bisa dengan neutron itu. Itu Bu Sinta. Oh, oke. Iya Pak, terima kasih. Ada pertanyaan lagi nih, tegangan dari Pak David, KL, tegangan sisa umumnya terjadi di permukaan dan mempengaruhi fatigue resistant. Seberapa dalam tegangan sisa di permukaan yang bisa mempengaruhi fatigue? Berarti hubungannya dengan fatigue, Prof. Seberapa dalam tegangan sisanya? Ya, baik. Jadi gini, mungkin kalau seberapa dalamnya, itu sebenarnya gini kan, fatigue itu ada tegangan siklis ya. Kemudian nanti dari tegangan siklis itu akan menyebabkan extrusion dan intrusion ya. Gitu. Jadi ada, kalau secara mikroskopik itu ada bagian yang keluar, menonjol keluar, ada yang ke dalam kayak gitu. Nah, kalau sudah sampai tingkat itu, nanti akan muncul initial crack di situ.
Nah, kejadian itu bisa saja dia di subsurface, tidak di permukaan ya. Walaupun ketika permukaannya itu halus, maka itu akan menghambat. Tapi kalau permukaannya kasar, maka intrusion dan extrusion itu akan lebih mudah terjadi. Sehingga dari segi kedalamannya, ya semakin dalam itu kita beri tegangan sisa tekan ya. Kalau selama ini kita yakini seperti itu. Jadi PIT yang diciptakan oleh teman-teman di Jerman itu memang dia mengenerate tegangan sisa tekan di sekitar well-to ya, dan juga pokoknya di sekitar sambungan las gitu. Kemudian semakin dalam gitu, itu juga akan semakin baik gitu ya, ke apa namanya, parameter fatiknya atau kekuatan fatiknya. Gitu Bu Sinta. Ya, baik Pak Prof. Ini lumayan nih, banyak sekali pertanyaan. Sepertinya untuk Pak Heri ya, mungkin ini bisa bantu jawab. Artinya besaran, apakah artinya besaran maksimal heat input bisa ditentukan dari pengujian dengan menggunakan diffraksi neutron? Apakah bisa dari neutron diffraction itu bisa menentukan besaran maksimal heat input, Pak? Pertanyaan dari Pak Danang Cahya yang tadi ya melanjutkan. Oke, baik Bu Sinta. Besaran maksimal heat input apakah bisa ditentukan dari pengetesan dengan menggunakan diffraksi neutron? Ya. Pengetesan dengan menggunakan diffraksi neutron ini adalah sebetulnya untuk mengukur tegangan sisa dengan cara kita bisa mengukur regangan yang terjadi ya. Jadi kalau dikaitkan dengan heat input yang tadi sudah saya sampaikan, besaran maksimal heat input sendiri itu relatif tergantung kepada jenis material maupun tebalnya material. Jadi sulit kalau dilakukan secara langsung perbandingannya. Oh ya, baik. Ya itu mungkin saya juga punya pertanyaan sendiri. Mungkin selain tegangan sisa, Pak Heri, dari pengujian neutron diffraction itu kita bisa dapat sifat properties yang lain nggak? Kalau XRD kan kita bisa dapat struktur kristal gitu ya. XRD itu selain residual stress dia juga bisa struktur kristal. Tapi kalau untuk neutron diffraction itu apakah hanya tegangan sisa saja yang bisa diukur? Mungkin bisa. Pak Heri atau Prof. Triyono bisa bantu jawab. Kira-kira kalau untuk neutron diffraction itu selain tegangan bisa mendapatkan data apa lagi ya? Banyak Bu Sinta. Jadi kalau di Batan itu alatnya sekali lagi canggih-canggih ya. Kita mau tekstur ya, misalkan di sampingnya DN1 itu ada Pak Trihardi. Nanti kalau yang DN1 itu yang megang Pak Rifai, ini juga berada di sini. Yang samping itu tekstur itu ada Pak Trihardi. Jadi kayak aluminium ya, habis di roll itu kan teksturnya berubah ya gitu. Nah misalkan gini, kadang itu kita kalau kita ngukur apa namanya, menerapkan tegangannya itu searah tekstur mungkin kuat ya, tapi kalau ternyata berseberangan dengan tekstur itu kekuatannya berbeda. Itu perlu ya, kalau aluminium itu teksturnya penting sekali untuk diketahui sehingga bisa beda dengan baja ya. Kalau baja kan dia isotropik ya, mau ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu hampir sama kekuatannya. Tapi kalau aluminium nggak kayak gitu ya. Kemudian di seberang sana, di seberang sana saya bayangkan semoga tidak berubah gitu ya. Itu ada radiografi neutron ya. Ada radiografi neutron itu saya yang tadi di jurnal Atom mendapat best paper award itu adalah yang radiografi neutron ya. Jadi itu bisa kita gunakan untuk ngukur kayak radiografi kayak rongsen aja gitu. Jadi
kita bisa melihat dalamnya sesuatu yang di dalam metal ya, bukan di dalam plastik. Kalau di dalam plastik malah nggak bisa kelihatan. Jadi di metal itu contohnya yang kita lakukan bersama almarhum Pak Saso itu, di dalamnya itu kan ada oli ya. Di dalam mesin itu ada oli. Kalau kita gerakkan, kita putar crankshaft-nya, olinya akan nyiprat seperti apa kayak gitu. Itu bisa kita lihat di dalamnya. Jadi di dalam mesin itu kemudian kita sorot pakai neutron, kemudian ada alat yang kita gunakan untuk menangkap pergerakan itu. Kan yang oli itu kan berarti keserap neutronnya ya. Jadi yang ada olinya keserap neutron nanti jadi hitam di situ. Kemudian yang nggak ada olinya nanti akan memberi warna terang gitu, sehingga pergerakan oli itu akan kelihatan di dalamnya gitu. Kemudian kalau di gedungnya 71 itu ada SANS ya, ada small angle neutron diffraction scattering ya, itu punyanya Pak Edi Giri, itu juga bisa kita gunakan untuk banyak hal juga ya, dan masih banyak lagi lah nanti kalau teman-teman bisa memanfaatkan di Batan itu bisa lebih ya, kerjasamanya saya kira lebih baik ya gitu Bu Sinta. Oh iya, menarik sekali ya Prof, itu seperti ya. CT tomografi juga berarti ya? Ya ada kayak gitu. Bisa untuk teksturnya itu sendiri tekstur tegangan atau kristal, struktur kristal? Kristal ya, kristal. Kristal ya. Iya. Karena phase-nya neutron itu kan kisi ya. Jadi ya, antara seperti X-ray diffraction juga ya. Ya, betul. Itu menarik sekali soalnya kebetulan kan kalau dulu saya untuk kristal tekstur itu pakai EBSD ya, electron backscatter gitu. Nah, di Indonesia mungkin belum ada yang punya gitu. Nah, untuk berarti bisa digunakan menggunakan ini ya, neutron diffraction. Ya. Ini tadi ada mungkin ada yang ingin bertanya langsung dengan narasumber. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan lagi. Untuk pengelasan yang berulang dengan parameter dan bahan yang sama, apakah ada kemungkinan tegangan sisa bisa bervariasi dari Bapak Rizal Lee? Mungkin Pak Heri bisa bantu untuk menjawab. Baik Bu Sinta, pertanyaannya sebentar ya. Ya, apakah tegangan sisanya bisa bervariasi untuk proses pengelasan yang berulang ya dengan material yang sama? Ya. Untuk pengelasan yang berulang dengan parameter dan bahan yang sama, apa ada kemungkinan tegangan sisa bisa bervariasi? Ya. Jawabnya iya. Ya. Jadi pengelasan yang berulang ya, karena tegangan termal ini berasal dari pemanasan, ya. Jadi ketika dipanaskan kembali, maka pemanasan kembali itu akan melakukan atau akan terjadi proses tempering, ya, sehingga ini akan bisa sedikit mengurangi tegangan sisanya. Ini yang terjadi ketika pada eksperimen kami untuk pengelasan yang sifatnya multipass, ya, di mana dilakukan pengelasan sebanyak 9 layer, maka di daerah bagian dalam itu tegangan sisanya lebih rendah dibandingkan bagian permukaan atas yang merupakan layer terakhir dari proses pengelasan. Ya, demikian Bu Sinta. Terima kasih Pak Heri. Sebentar. Ada Pak Rifai. Resen. Ya, silakan Pak Rifai. Maaf, saya tidak bisa. Kalau ingin, oh iya ini ada. Silakan Pak. Kalau ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapannya. Oke. Baik, terima kasih. Saya barusan bisa unmute. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Edinya. Jadi
barangkali mungkin ini sedikit sharing begitu ya, ininya. Pertama tentang apa yang bisa dilakukan dengan neutron seperti itu gitu kan ininya. Jadi yang dilakukan dengan neutron selain difraksi seperti itu adalah spektroskopi ininya. Kalau difraksi hampir semua yang dilakukan difraksi X-ray itu juga dilakukan dengan bisa dilakukan dengan neutron seperti itu gitu kan ini. Cuman ada juga eksotisme yang ada di neutron dibandingkan dengan yang di difraksi X-ray, yaitu adalah pengukuran in situ seperti itu gitu ini. Jadi katakanlah misalnya begitu kan ininya yang ada di tempat lain itu pengukuran difraksi sambil dilakukan pengelasan misalnya seperti itu. Jadi dilas kemudian difraksinya seperti apa. Yang itu mungkin akan sulit dilakukan untuk kasus X-ray karena keterbatasan space-nya yang ada di X-ray seperti itu gitu kan ininya. Nah, kemudian hal lain lagi tentang neutron eksotismenya adalah di magnetisme. Kalau ini memang di luar ini barangkali rekan-rekan yang ada di sini seperti itu gitu ininya, karena dengan X-ray itu kita bisa menentukan struktur magnet gitu selain struktur atom. Kalau struktur atom kan bisa dilakukan dengan menggunakan XRD seperti biasa. Tapi dengan menggunakan neutron kita bisa lakukan magnetic structure, yang itu mungkin salah satu yang unik dari neutron. Hal lain lagi yang unik dari neutron adalah spektroskopi, di mana kita bisa lihat bagaimana kisi itu dinamis ternyata. Sementara kalau di difraksi itu dianggap bahwa kisi itu adalah statis. Ternyata tidak seperti itu. Dengan menggunakan spektroskopi neutron kita bisa tahu bagaimana atom itu berada di posisinya. Apakah dia diam ataukah bergerak? Kalau bergerak itu pergerakannya seperti apa? Maju mundur, naik turun atau seperti apa? Barangkali seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rifai atas informasinya, sangat menarik sekali. Memang saya pernah mendengar juga untuk penggunaan neutron ini untuk material magnetik, ya Pak. Mungkin saya ada pertanyaan dengan Pak Rifai, boleh Pak? Untuk ngisi waktu nih. Oh, silakan. Oh, sebentar. Ini ada pertanyaan lagi dari peserta. Saya bacakan dulu mungkin. Untuk proses pengelasan dari Pak Praja Dinata Sembiring, pada proses pengelasan banyak variabel mempengaruhi. Apakah dengan proses pengujian neutron ini bisa menentukan variabel apa yang harus diperhitungkan kembali untuk kriteria penerimaan? Nah, mungkin bisa narasumber Pak, mungkin Pak Heri atau bisa membantu atau Prof. Yang parameter proses pengelasan, Pak. Pada proses apakah dengan variabel yang mempengaruhi apakah dengan proses pengujian neutron kita bisa menentukan variabel apa yang harus diperhitungkan kembali untuk memenuhi kriteria penerimaan. Ya betul, banyak variabel yang mempengaruhi proses pengelasan, ya baik itu arus, voltase, kemudian welding speed, ya kemudian metode pengelasan, apakah metode pengelasan yang menggunakan heat input tinggi atau menggunakan heat input yang rendah seperti GTAW dan sebagainya. Memang ini akan mempengaruhi mempengaruhi dari tentunya cooling rate, karena kan sebetulnya kata kuncinya adalah di laju pendinginan ya. Laju pendinginan semakin cepat atau semakin pelan ya, ini akan mempengaruhi proses pemuaian dan penyusutan dari material. Jadi ini parameter-parameter tersebut tentu harus diperhitungkan ya untuk memenuhi kriteria penerimaan. Baik Pak,
Berarti mungkin dari tegangan sisa itu dihubungkan ke cooling rate, baru ke parameter gitu ya Pak maksudnya. Seperti itu ya? Ya, parameter itu sendiri seperti heat input kan akan mempengaruhi laju pendinginannya ya, cooling rate-nya. Baik Pak. Mungkin tadi yang tertunda pertanyaan saya dengan Pak Rifai ya Pak, masih ada ya Pak di sini. Saya tuh pernah mendengar neutron generator gitu ya Pak. Bayangan saya itu mungkin apakah itu alatnya portable atau apakah mekanismenya berbeda dengan yang ada di Batan seperti itu Pak? Oh, masih di mute Pak Rifai ini. Sebentar Pak. Bisa tolong dibantu unmute? Baik, oh, iya. terima kasih ya. Ya. Baik, Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Begitu ininya. Jadi difraksi neutron itu hanya bisa dilakukan dengan menggunakan sumber neutron yang sangat intens, yang berasal dari reaktor ataupun dari spallation neutron source seperti itu. Sehingga instrumen ini tidak mudah begitu untuk dimiliki oleh banyak negara, karena di banyak negara itu mungkin mereka mempunyai reaktor, tetapi reaktornya reaktor yang kecil begitu ini ya. Katakanlah tetangga kita Malaysia, mereka punya reaktor, tapi mereka mungkin tidak akan mungkin bisa mempunyai fasilitas seperti kita karena intensitas neutronnya sangat kecil. Demikian juga dengan neutron generator yang Ibu katakan tadi, begitu ininya itu neutron generator itu ada dua jenis, ada yang dari radioaktif yang memancarkan neutron, katakanlah californium seperti itu, atau dari yang berbasiskan akselerator. Sekarang memang sedang dikembangkan akselerator-akselerator kecil yang memungkinkan untuk dilakukannya eksperimen difraksi neutron dengan menggunakan akselerator tersebut. Tapi memang sampai sekarang masih belum banyak available seperti itu gitu. Ini sehingga bisa dikatakan begitu untuk eksperimen hamburan neutron, baik itu difraksi ataupun spektroskopi seperti itu hanya dimungkinkan dengan menggunakan reaktor nuklir ataupun spallation neutron source seperti itu. Sementara untuk yang imaging, kalau imaging memang agak sedikit berbeda. Imaging neutron itu bisa dilakukan juga dengan menggunakan generator tadi begitu ininya, karena di imaging itu hampir semua neutron digunakan. Barangkali begitu, Bu. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Sangat bermanfaat sekali infonya buat kami. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak narasumber, Prof. Triyono, Pak Dr. Heri Oktadinata. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sekarang berhubung dengan waktu ya, sudah pukul 11.50. Mungkin terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat menarik dan menunjukkan bahwa sangat interest sekali dengan tema ini ya, karena sangat menarik sekali. Saya akan membacakan sedikit rangkuman mungkin dari diskusi kita pada hari ini, yaitu tegangan sisa adalah tegangan yang muncul pada logam akibat adanya proses manufaktur seperti perlakuan panas, permesinan, deformasi mekanis, pengecoran, dan lain-lain. Beberapa contoh residual stress, makro stress adalah pinning, welding, sedangkan mikro stress berupa thermal stress. Kemudian difraksi neutron digunakan untuk mengukur tegangan sisa melalui penetrasi gelombang neutron hingga kedalaman tertentu. Metode difraksi neutron ini merupakan metode NDT yang dapat dipercaya untuk mengkuantifikasi arah tegangan sisa karena memiliki daya tembus yang tinggi.
hasil eksperimen yang dilakukan pada baja SM570 TMC, yaitu baja berkekuatan tinggi untuk konstruksi bangunan dan jembatan. Dari eksperimen tersebut didapatkan bahwa tegangan sisa arah longitudinal lebih tinggi daripada arah normal dan transversal. Nah, itu beberapa hasil yang bisa kita dapatkan dari pengujian dari analisa menggunakan neutron diffraction. Tadi kita juga dapat mendapatkan pengetahuan baru tambahan dari Bapak Rifai bahwa selain untuk mengukur tegangan sisa, neutron diffraction juga bisa digunakan di banyak aplikasi lainnya. Mungkin begitu hasil kesimpulan diskusi kita pada hari ini. Acara saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Triyono. Terima kasih Pak Heri. Iya, sama-sama Bu Sinta. Ya. Terima kasih banyak Bu Sinta, Prof. Triyono, dan juga Pak Heri. Berikutnya, izinkan saya mengumumkan pemenang door prize pada webinar hari ini. Yang pertama, untuk peserta yang hadir pertama di Zoom, selamat kepada Bapak Maulana Aziz. Kemudian untuk pertanyaan terbaik, yang pertama pilihan Prof. Triyono, ada Bu Putri. Kemudian pilihan dari Pak Heri, ada Bapak Rizali. Dan yang terakhir, pilihan Bu Sinta, ada Ibu Taya. Selamat kepada para pemenang door prize, dan untuk para pemenang bisa menghubungi Ibu Rika, salah satu co-host pada webinar kali ini. Baik, terima kasih sekali lagi pada Ibu Sinta Ferdian yang telah berkenan menjadi moderator pada webinar hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Triyono STMT dan Bapak Dr. Heri Oktadinata STMT atas materinya pada webinar hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya bagi para peserta webinar. Dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu. Sampai jumpa di acara API berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.